Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Dani Kajil. Kita kembali bertemu dalam acara Harta HMM Bercerita. Itu salah satu program kerja dari Departemen Humas pada periode kepengurusan HMM tahun 2023-2024. Saya sendiri di sini sebagai moderator dan kita kedatangan narasumber yaitu Kanda Garen Azariel Setiawan. Beliau ini adalah ketua himpunan yang menjabat saat ini. Jadi sebelum itu kita harus lebih kenal lebih dalam terlebih dahulu, ya kan? Dengan ketum kita. Jadi mungkin langsung saja kita perkenalan kepada ketum. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Saudara Dani. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Saudara Dani tadi. Mungkin saya perkenalkan kembali. Perkenalkan, nama saya Dani Azariel Setiawan. Saya merupakan Ketua Himpunan periode 2023-2024. Dan kebetulan Dani juga merupakan pengurus saya di Departemen Humas yang merupakan kepengurusan periode tahun ini. Mungkin itu saja sekilas perkenalan tentang saya. Itu mungkin ada sedikit status atau apa kan supaya teman-teman bisa lebih tahu saat ini. Oke, jadi kalau untuk sekarang mungkin teman-teman yang menonton saat ini atau bahkan nanti nonton, ya saya cuma mau bilang kalau untuk saat ini status saya itu lagi sudah ada yang punya. Oke, lagi ada. Kebetulan lagi ada. Baik, karena kita akan coba mengulik bagaimana ketua umum kita berlomba di HMM. Kita perlu tahu bagaimana beliau berproses selama di himpunan mahasiswa modern sampai sekarang. Jadi gini tuh, kenapa ketum bisa sampai masuk di HMM? Oke, jadi menarik yang sebenarnya untuk kita bahas bersama-sama. Jadi kalau kita mau flashback kembali dari awalnya saya masih menjadi anggota sampai saya menjadi ketua himpunan saat ini, itu prosesnya tidak pendek. Nah, jadi awalnya saya sama sekali tidak begitu tertarik dengan dunia organisasi. Dulu ketika di awal, kalau di HMM sekarang itu ada namanya perkaderan awal kita PMJ, penerimaan mahasiswa jurusan. Itu dibuka saat masa-masa COVID-19. Jadi saya merupakan angkatan COVID di bangku perkuliahan, tepatnya di Universitas Tadulako. Nah, terus kemudian ada sebuah organisasi yang muncul, organisasi internal atau organisasi mahasiswa yang disebut HMM atau Himpunan Mahasiswa Manajemen, yang saat ini teman-teman mungkin anggota yang hari ini menonton sudah ada di dalamnya. Nah, jadi saya lalu sama sekali tidak tertarik. Saya bertanya-tanya untuk apa berorganisasi. Makanya ketika setelah mengikuti perkaderan awal PMJ, saya melalui perkuliahan yang sangat panjang dari semester 1 selama 6 bulan. Namun ada satu hal yang membuat saya tertarik di momen itu, pada saat pemira atau pemilu raya pemilihan ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di situ saya sebagai anggota HMM lah yang tidak begitu aktif, dan kemudian datang ke tempat pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya melihat ternyata organisasi masih begitu luas dan belum begitu saya kenal lebih dalam. Makanya saat saya datang ke fakultas dan melihat lingkungan fakultas begitu banyak mahasiswa yang berorganisasi menggunakan pakaian dinas hariannya, di situ mulai muncul ketertarikan dan ada hadir penyesalan. Saya kuliah ngapain gitu kan? Dari selama semester 1 saya melewati perkuliahan dengan penuh kebosanan karena saat itu perkuliahan dilaksanakan dengan teknologi atau aplikasi yang dinamakan Zoom Meeting. Nah, kalau teman-teman mungkin nanti yang akan datang atau yang menonton tidak tahu itu Zoom Meeting, bisa cari tahu. Dan
Nah setelah itu, setelah pergantian kalau tidak salah dari ketua himpunan Kanda Rahmat menjadi Kanda Arjun Tri Setiadi, hadirlah sebuah program kerja perkaderan tahap 2 yang dinamakan PKMO yang saya tidak sempat ikuti saat itu karena itu tadi saya tidak ada ketertarikan untuk berorganisasi sama sekali selama semester 1. Namun saya diberikan kesempatan oleh himpunan untuk mengikuti perkaderan tahap 2 PKMO pada periode 2021-2022 yang dilaksanakan oleh ketua himpunan Kak Arjun. Nah di situ saya melihat kesempatan itu dan saya tidak mau kesempatan itu saya sia-siakan 2 kali karena saya percaya bahwasannya kesempatan tidak datang 2 kali, tapi orang yang terus mencoba akan selalu mendapatkan kesempatan itu. Nah, setelah itu saya mengikuti perkaderan tahap 2 tersebut dan yang menjadi panitia perkaderan itu adalah teman-teman angkatan saya yang nanti akan menjadi pengurus bersama-sama dengan saya. Nah, selama prosesi perkaderan tahap 2 ada beberapa momen-momen yang sangat penting yang membuka wawasan saya sebagai seorang mahasiswa. Ternyata pikiran saya waktu semester 1 itu sangat sempit. Namun ketika berjalannya kepanitiaan, berjalannya perkaderan tahap 2 ini, saya mendapatkan begitu banyak materi perkaderan yang menumbuhkan semangat saya sebagai seorang mahasiswa. Sehingga saya mengetahui ternyata nilai saya sebagai mahasiswa ini tempat saya, di sini saya dibentuk. Nah, jadi melalui proses itulah saya tahu ternyata selama saya berkuliah di semester 1 saya tidak tahu sama sekali apa peran saya sebagai mahasiswa, dan melalui perkaderan tersebut yang saya dapatkan di HMM saya menemukan bahwa inilah peran saya sebagai mahasiswa. Nah, namun setelah mengikuti kegiatan perkaderan tahap 2 mungkin teman-teman ataupun Dani ingin tahu bagaimana perjalanan saya melalui banyak sekali perkaderan formal maupun non formal di HMM. Salah satunya beberapa kajian-kajian yang sering dilakukan dan juga beberapa kepanitiaan yang merupakan program kerja kepengurusan HMM saat itu. Nah, melalui berbagai macam program kerja, saya bersama rekan-rekan saya setelah melalui perkaderan tahap 2, kami terus mengambil jabatan-jabatan yang ada pada setiap kepanitiaan, terkhususnya saya pribadi. Dan saya tidak pernah berhenti, kalau tidak salah ingat, saya tidak pernah berhenti mengambil jabatan koordinator di dalam kepanitiaan. Karena menurut saya, menjadi koordinator itu adalah posisi yang strategis dan sangat penting. Mungkin sedikit bercerita kenapa saya selalu mengambil posisi koordinator. Karena saya percaya bahwasannya setiap manusia yang lahir ke dunia ini itu memiliki ambisi untuk mendapatkan pengakuan. Sehingga saya sebagai manusia yang mempercayai ambisi itu terus mencari pengakuan melalui HMM sebagai wadahnya. Jadi saya terus mengambil posisi koordinator sampai saya mendapatkan posisi ketua panitia saat itu. Lebih tepatnya ketua panitia perkaderan PNJ yang menjadi pintu gerbang utama bagi anggota atau mahasiswa untuk masuk ke dalam HMM. Nah, setelah saya menjadi ketua panitia, saya pikir disitulah proses saya dibentuk menjadi pemimpin hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada steering saya, yang kalau saya mau bilang, kalau saya tidak salah ingat, saat itu steering saya ada 2 orang steering yang cukup berjasa bagi saya. Salah satunya Kakanda Rahmat yang merupakan demisioner ketua himpunan, dan juga Kakanda Ferdian Prayoga yang saat itu menjadi anggota atau koordinator Departemen Sumber Daya Manusia di kepengurusannya Kanda Rahmat. Nah, mereka berdua terus membentuk saya saat itu, terus bagaimana melatih saya. Ternyata menjadi ketua panitia tidak begitu mudah, sehingga mereka terus mendorong saya untuk melampaui kapasitas saya yang awalnya takut-takut mungkin menggunakan bahasa tubuh saya atau memanajemen gestur saya sebagai seorang pemimpin. Nah, dari situ saya belajar ternyata
menjadi ketua panitia banyak tantangannya, sehingga prosesnya yang saya lalui ketika menjadi ketua panitia sangat-sangat saya nikmati. Nah, sampailah akhirnya proses menjadi kepanitiaan itu selesai, kemudian masuklah ke musyawarah besar, lalu kami di seangkatan, yaitu lebih tepatnya angkatan 20, di mana kami disurati oleh ketua himpunan yang terpilih saat itu di musyawarah besar, namanya adalah Kakanda Rahmat Riyadi. Beliau menjadi ketua himpunan kami dan saya dipercayakan menjadi anggota departemen pemasaran saat itu. Nah, saya pikir ketika saya ditempatkan di departemen pemasaran itu adalah ambisi saya sejak menjadi anggota HMM. Kenapa? Karena saya percaya bahwasannya HMM merupakan satu wadah di mana kita anggota dapat menuangkan kreativitas. Nah, di situ saya coba menguji kapasitas saya sebagai anggota, karena saya pikir kita sebagai mahasiswa ekonomi atau lebih tepatnya jurusan manajemen yang selalu dipacu menjadi seorang wirausaha, saya ingin sekali mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dan lingkungan saya ke dalam satu program kerja di mana saya pikir saat itu departemen pemasaranlah tempatnya. Nah, makanya ketika ditempatkan oleh ketua himpunan saya sangat yakin saat itu ini tempatku, dan saya menikmati posisi saya sebagai anggota departemen pemasaran. Dan selama sepanjang periode banyak sekali program-program kerja yang saya pikir teman-teman mungkin atau penonton saat ini bisa lihat atau refleksi kembali melalui jejak digital HMM saat ini, entah melalui Instagram, website. Silakan teman-teman lihat program-program kerja yang periode saat itu, atau lebih tepatnya kepengurusan periode 2022-2023 ketika saya menjadi anggota pemasaran. Nah, disitulah awalnya saya menuangkan kreativitas. Nah, lanjut setelah saya menjadi pengurus bersama rekan-rekan saya, akhirnya saya dipercayakan menjadi ketua himpunan periode 2023-2024, atau lebih tepatnya ketua himpunan saat ini, di mana teman-teman menonton video ini bahwasannya saya telah menjadi ketua himpunan. Dan konten harta ini atau HMM Bercerita merupakan program kerja yang coba sama-sama saya bersama dengan kepengurusan saya atau Departemen Humas, Dani dan rekan-rekannya itu coba kita inisiasi bersama-sama, sehingga kami melahirkan program kerja yang disebut dengan Harta atau HMM Bercerita. Nah, kenapa program kerja ini kami sebut Harta atau HMM Bercerita? Karena kami meyakini bahwasannya setiap anggota hari ini perlu pandangan-pandangan dari pendahulu-pendahulu kita. Hanya saja ruang-ruangnya untuk bertemu dengan para pendahulu itu sangat sempit atau bahkan tidak ada, karena para pendahulu kita sudah memiliki kesibukan masing-masing. Nah, makanya melalui program kerja ini teman-teman tidak perlu repot-repot bertemu dengan para pendahulu, sehingga teman-teman tinggal menonton jejak digital yang ada melalui program kerja Harta ini yang disebarluaskan melalui media sosial. Jadi itu mungkin perjalanan saya dari anggota menjadi pengurus sampai menjadi ketua himpunan mungkin. Cerita yang cukup panjang ya. Jadi itu mungkin cerita dari Ketu, bagaimana beliau yang awalnya tidak tertarik dalam berorganisasi hingga akhirnya hari ini menjadi ketua umum himpunan mahasiswa manajemen. Dan cukup banyak cerita yang bisa kita ceritakan tadi. Itu banyak hal yang dapat menjadi alasan kita untuk juga terus berproses dan bersama-sama. Bagi teman-teman yang masih ragu untuk aktif di himpunan mahasiswa manajemen, gitu kira-kira. Jadi kita akan coba mengulik nih, lebih mendalam, karena Ketum sudah menjadi ketua umum hari ini. Tentu banyak masalah-masalah yang telah terjadi. Nah, coba kita apa saja sih masalah-masalah di dalam kepengurusan tuh yang mungkin bisa di-sharing untuk calon-calon kepengurusan berikutnya. Silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi untuk seluruh anggota, pengurus maupun calon-calon ketua himpunan yang akan datang nanti,
saya mau bilang bahwasannya setiap periode itu memiliki tantangan masing-masing. Jadi tantangan yang saya hadapi saat ini tentu memiliki tantangan yang berbeda dengan pendahulu-pendahulu sebelumnya. Nah, jadi apa yang menjadi tantangan saya saat ini? Jadi saat ini kita diperhadapkan dengan yang namanya digitalisasi. Nah, HMM sedang menuju ke arah digitalisasi itu. Nah, namun saya kira HMM masih kurang secara kualitas sumber daya manusia di bidang itu. Dan saya tidak tahu, mungkin ke depannya teman-teman yang menonton ternyata sudah ada di posisi itu, yang tadi mungkin teman-teman sudah mulai bersahabat dengan yang namanya digitalisasi. Dan hari ini saya selaku ketua himpunan bersama dengan pengurus dan anggota coba menjangkau itu. Nah, jadi setiap era itu memiliki tantangan masing-masing. Dan saya pribadi sebenarnya sebagai ketua himpunan, saya selalu katakan ke setiap anggota maupun pengurus saya adalah tipikal ketua himpunan yang coba menyenangkan semua orang. Namun selalu diingatkan bahwasannya tidak semua orang bisa saya senangkan. Jadi saya diperhadapkan dengan pilihan, saya harus memilih siapa yang saya mau senangkan. Entah itu kader, pengurus, ataupun senior. Dan namun ketika diperhadapkan dengan pilihan itu, lagi dan lagi saya selalu membantah, kenapa tidak bisa semuanya saya senangkan, gitu kan? Dan namun ternyata setelah melalui kepengurusan yang panjang selama 1 periode ini, saya sadar bahwasannya untuk menyenangkan semua orang dibutuhkan kualitas dan pemahaman yang lebih dari kualitas saya saat ini, sehingga itu bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ke depannya. Kalau teman-teman ingin coba menyenangkan semua orang. Dan tantangan selain digitalisasi mungkin yang paling penting adalah bagaimana teman-teman menambah nilai jual HMM saat ini. Jadi organisasi di tahun 2024 hari ini itu mulai mengalami kekurangan minat dari mahasiswa di dalam ruang lingkup Universitas Tadulako. Dan harapannya mungkin teman-teman atau bahkan teman-teman kalau memang kedepannya sudah menemukan cara untuk menambah nilai jual organisasi, saya mau lihat kan seperti apa kedepannya. Cuman untuk saat ini itu tantangan terbesar, bagaimana organisasi memberikan nilai tambah dan nilai jual kepada setiap mahasiswa untuk tertarik. Karena tantangan saya selain tadi digitalisasi dengan minat, itu ada juga namanya program kerja dari Kemendikbudristek yang disebut dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu menjadi paradoks atau tumpang tindih yang hadir di dunia organisasi saat ini. Sebenarnya MBKM ini kawan atau lawan? Nah, selalu itu yang menjadi tantangan kami, dan saya selalu bertanya-tanya dengan beberapa rekan-rekan seperjuangan saya bahwasannya MBKM beberapa orang memiliki pandangan itu adalah lawan, dan saya memiliki pandangan saya pribadi bahwasannya MBKM tidak selamanya dijadikan lawan, namun kita harus menjadikan MBKM itu sebagai kawan. Dan saya sudah menemukan beberapa formula yang sekarang saat ini saya terapkan dan saya coba implementasikan melalui pengurus, kader, untuk coba kita sesuaikan bagaimana organisasi bisa beradaptasi dengan yang disebut dengan MBKM itu tadi. Dan semoga apa yang saya coba implementasikan saat ini, mungkin teman-teman kedepannya yang menonton bisa sudah rasakan. Dan saya tidak tahu entah itu akan berhasil 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan. Dan saya pikir itu menjadi tantangan terbesar organisasi saat ini. Jadi ternyata teman-teman cukup banyak juga masalah-masalah yang terlahir melalui menjadi seorang ketua himpunan. Mulai dari kondisi SDM secara intelektual yang masih cukup rendah ya. Terus ada faktor-faktor yang lain seperti digitalisasi. Dan ada lagi MBKM yang membuat sedikit banyak teman-teman dari himpunan mahasiswa manajemen yang menjadi cukup tidak peduli dengan himpunan itu sendiri. Kira-kira seperti itu sedikit masalah-masalah.
Baik guys, ternyata cukup banyak masalah yang terjadi. Tapi kita akan coba mengulik juga nih bagaimana kondisi dalam internal kepengurusannya ketua umum Darren pada malam hari ini. Oke, kira-kira bagaimana tuh sedikit bercerita tentang internal kepengurusannya, suka duka dinamika yang terjadi di dalam kepengurusan. Ini penting juga untuk teman-teman yang akan naik nanti sebagai calon-calon pengurus. Jadi persilakan coba mengulik. Oke, baik. Mungkin kalau berbicara tentang dinamika internal kepengurusan saya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, sangat banyak sekali tantangan ternyata teman-teman. Jadi menjadi ketua himpunan, saya pikir awalnya mudah, namun ketika menjalani roda kepengurusan sebagai ketua himpunan, ada satu titik yang saya rasakan. Ternyata kemarin saya berpikir menjadi pengurus itu sudah cukup membentuk kita menjadi dewasa. Namun ada pengalaman yang lebih ternyata ketika menjadi seorang ketua himpunan. Ternyata dewasa yang saya ukur kemarin ketika menjadi pengurus itu belum cukup. Makanya pas menjadi ketua himpunan, ternyata menjadi ketua himpunan lagi dan lagi kita dipaksa menjadi dewasa. Kita dipaksa bagaimana coba kita memanajemen kecerdasan emosional kita sebagai seorang pemimpin, karena orang-orang yang kita pimpin ini dari berbagai latar belakang dan dari berbagai lingkungan yang kita tidak tahu bagaimana coba kita tangani satu persatu. Namun sebagai ketua himpunan, itu yang diwajibkan, itu yang diharuskan. Bagaimana coba tantangan yang diberikan sebagai seorang ketua himpunan tadi, itu bagaimana menjangkau seluruh kepengurusan, bukan hanya kepengurusan melainkan seluruh anggota, dan dimana ketika saya tidak mampu ataupun saya tidak bisa menangani permasalahan-permasalahan yang hadir di dalam internal kepengurusan maupun anggota, saya pikir itu menjadi proses di mana saya belajar lagi. Dan satu, ketika menjadi ketua himpunan, segala sesuatu yang kita jalankan itu tidak bisa sendirian. Dan benar tadi yang dibilang Gani mengenai permasalahan internal, untuk menjalankan roda kepengurusan tidak cukup dijalankan oleh satu orang. Makanya ketika saya menjadi ketua himpunan, saya butuh yang namanya anggota. Saya butuh bersinergi bagaimana dengan pengurus-pengurus saya. Dan internal saya saat ini mungkin tidak begitu baik berjalannya. Hanya saja saya meyakini mereka-mereka yang bertahan atau berproses hingga saat ini adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang sudah ditempa melalui program kerja atau perkaderan-perkaderan yang hadir di HMM. Dan saya mau bilang juga ke teman-teman, jangan pernah menyerah untuk menjalankan satu permasalahan yang hadir di himpunan, karena saya meyakini bahwasannya kesalahan terbesar setiap manusia adalah menyerah. Kita tidak akan pernah tahu di garis kehidupan ini bahwasannya kita adalah manusia yang seperti apa. Dan ketika teman-teman memilih untuk tidak menyerah, teman-teman telah mengalahkan sikap atau sifat teman-teman sebelumnya, dan teman-teman telah terlahir menjadi orang yang saya pikir cukup dewasa dan layaklah memiliki kualitas yang mumpuni. Jadi itu. Jadi yang saya mau bilang mengenai permasalahan saya di internal kepengurusan, teman-teman, kalaupun teman-teman nantinya capek, selalu diingatkan oleh senior-senior kita, dan saya tidak akan berhenti menyampaikan pesan ini juga, bahwasannya kalau teman-teman capek, teman-teman jangan berhenti atau menyerah. Silahkan teman-teman istirahat. Dan kebetulan di bangku perkuliahan, lebih tepatnya di jurusan manajemen, saya juga konsentrasi sumber daya manusia. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang menonton masih mendapatkan yang namanya konsentrasi itu tadi. Jadi di ilmu bangku perkuliahan saya dijelaskan bahwasannya kalau teman-teman capek itu silahkan istirahat. Namun secapek-capeknya teman, ketika teman-teman istirahat, jangan teman-teman istirahat lebih dari 2 hari.
karena energi dari teman-teman itu bisa terus berpacu di dalam pikiran dan tenaga teman-teman. Dan ketika teman-teman istirahat lebih dari 2 hari, teman-teman akan kehilangan semangat itu tadi. Namun ketika teman-teman capek dan beristirahat 2 hari dan teman-teman ingin melanjutkan semangat menjalankan organisasi, saya pikir itu adalah istirahat yang cukup. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan mengenai permasalahan saya di internal kepengurusan saat ini. Gitu. Jadi begitu teman-teman, bahkan di dalam internal kepengurusan pun ternyata cukup banyak masalah. Mulai dari kondisi kepengurusan itu sendiri, yang dimana yang bertahan adalah orang-orang yang tangguh saja sampai hari ini. Jadi ternyata tidak sesederhana itu teman-teman. Mungkin kita pikir menjadi pengurus adalah satu hal yang mudah dan kita sudah merasa hebat akan hal itu. Tapi ternyata untuk menjadi seorang ketua himpunan memiliki tantangan yang lebih berat dari menjadi pengurus itu sendiri. Karena bagaimana harus mampu merangkul semua anggota-anggota dan dengan dinamika yang terjadi di kepengurusan itu sendiri. Dan juga teman-teman, yang menjadi satu kesulitan bagi seorang ketua seperti yang disampaikan tadi, bagaimana pengambilan keputusan policy itu yang menjadi satu permasalahan, karena untuk menyenangkan semua orang adalah hal yang sulit. Jadi betul-betul harus mengambil satu keputusan yang betul-betul bijak. Oke, itu kira-kira tuh mungkin ada tips dan trik untuk permasalahan-permasalahan tadi. Walaupun sudah ada tadi tips untuk teman-teman ketika capek, jangan beristirahat lebih 2 hari, karena seperti yang saya rasakan juga nih, ketika beristirahat 2 hari jadi rasa malas tumbuh. Jadi jangan biarkan rasa malas itu tumbuh, karena itu adalah penyakit. Jadi kira-kira mungkin itu tuh tadi pertanyaannya. Ada tidak tips and trik atau saran untuk pengurus seperti itu? Jadi saya pikir ini sangat penting untuk disampaikan untuk semua orang yang nanti menonton video ini. Jadi kalau saya pribadi nih khususnya kan, jadi tips and triknya sebenarnya kalau saya pribadi, teman-teman cukup perbanyak membaca. Jadi membaca yang dimaksud bukan hanya membaca buku, tapi teman-teman perbanyak membaca situasi, lingkungan, dan teman-teman. Kalau teman-teman memiliki banyak lingkungan atau pertemanan, silakan gali ilmu yang ada di kepala setiap teman-teman yang pemirsa tonton hari ini kan. Jadi saya percaya bahwasannya satu buku yang hebat dapat mengalahkan seorang sahabat, karena seorang sahabat itu lebih dari satu perpustakaan. Jadi saya selalu belajar. Ada beberapa orang atau senior saya pernah bilang belajar itu bukan hanya membaca buku, tapi belajar itu bisa juga dari menonton video, sharing dengan teman-teman, dan melalui pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan sejak kecil. Jadi semua itu saya kumpulkan dan saya terapkan sampai sekarang ini untuk melalui tantangan-tantangan yang terjadi ketika menjadi ketua himpunan, anggota maupun pengurus. Jadi silakan teman-teman implementasikan semua ilmu yang teman-teman dapatkan. Itu tadi. Jadi bukan hanya melalui bacaan. Dan kalaupun teman-teman malas membaca, karena kita HMM itu dikenal dengan bacaan untuk saat ini, tidak tahu nanti ke depannya bagaimana, teman-teman silakan perbanyak tontonan, karena orang-orang yang sulit berimajinasi melalui bacaan itu akan mudah mendapatkan ilmu melalui tontonan. Jadi silakan teman-teman menonton, perbanyak referensi film yang coba di aransemen dari buku, novel menjadi sebuah film. Dan juga silakan teman-teman diskusi dengan rekan-rekan teman-teman sendiri, karena sangat penting berdiskusi dengan teman-teman kita. Saya pun ada beberapa teman-teman saya yang saya pikir kapasitasnya lebih lah dari saya, dan saya menjadikan mereka sebagai teman untuk berdiskusi, dan banyak ilmu yang saya dapatkan, sehingga semua ilmu yang hari ini saya miliki dapat berpengaruh penting dalam setiap keputusan yang saya ambil. Jadi orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang keren, dan kalian juga yang menonton hari ini, saya yakin teman-teman adalah orang-orang
orang-orang yang sedang mencari ilmu itu tadi. Silakan teman-teman tonton film ini, teman-teman cari tahu bagaimana tentang saya, senior-senior yang lain melalui film, cerita ataupun bacaan. Itu mungkin. Jadi begitu teman-teman. Itu tadi tips and triknya yang coba Ketum berikan. Jadi kuncinya teman-teman adalah membaca. Kita coba mengingat kembali Quran surah Al-Isra ayat yang pertama turun, Iqra, baca Pak. Jadi lagi-lagi teman-teman, kita mencoba untuk solusi yang bisa kita hadirkan adalah dengan membaca bukan hanya tentang buku, tapi membaca segala situasi yang terjadi. Dan terpenting juga membaca buku teman-teman, karena buku adalah jendela dunia. Kira-kira mungkin sampai di situ dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada closing statement dari Ketum. Baik, mungkin satu closing statement dari saya yang tidak pernah berhenti saya sampaikan selama saya menjadi ketua himpunan di kepengurusan periode 2023-2024 ini. Saya mau bilang bahwasannya HMM besar karena orang-orangnya dan orang-orangnya besar karena HMM. Jadi silakan teman-teman bertumbuh melalui HMM, karena organisasi merupakan ruang atau wadah untuk teman-teman menuangkan segala jenis penasarannya teman-teman menjadi kreativitas yang bisa diandalkan melalui program kerja di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya pikir cukup dan saya kembalikan mungkin dengan baik. Jadi itu tadi closing teman-teman. Sedikit saya tambahkan, pelaut yang handal tidak terbentuk dari laut yang tenang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.